Adama Traore siap bayar kepercayaan Xavi. Xavi Hernandez jadi salah satu faktor kunci di balik putusan Adama Traore untuk kembali ke Barcelona. Traore siap menjawab kepercayaan Xavi. Adama Traore direkrut Barcelona pada bursa transfer Januari ini. Winger berusia 26 tahun itu didatangkan dari Wolverhampton dengan status pinjaman sampai akhir musim. Traore yang merupakan jebolan La Masia itu sempat memperkuat Barcelona B dan cuma satu kali main di tim senior. Kini setelah hampir 7 tahun meninggalkan Barcelona, Traore kembali ke Camp Nou. Traore bertekad jadi andalan Xavi Hernandez di Barcelona. Dia siap menimba ilmu dari Xavi sekaligus membayar kepercayaan pelatihnya itu. Saya kembali. Yang paling penting sekarang adalah berbicara ke pelatih dan mencari apa yang ia inginkan dari saya, ujar Traore dikutip dari Marca. Saya akan memberi 100% dan saya punya kualitas yang sama seperti sebelumnya. Tapi saya sudah berkembang sebagai pemain. Siapapun yang sudah melihat saya di akademi tahu bagaimana saya bermain. Saya harap bisa belajar dari pelatih hebat yang sudah meraih banyak hal dan seorang legenda di sini. Saya ingin berterima kasih atas kepercayaannya kepada saya dan saya akan membayarnya di lapangan, ungkap dari Adama Traore. Kiper Barcelona Iñaki Peña mengonfirmasi pinjaman ke Galatasaray. Kiper Barcelona Iñaki Peña mengonfirmasi berita yang kami harapkan minggu ini. Anak muda itu berbicara kepada wartawan setelah mendarat di Istanbul dan mengonfirmasi bahwa ia akan bergabung dengan klub Turki Galatasaray dengan status pinjaman hingga akhir musim. Itu membuat saya sangat senang bermain dengan pemain seperti Fernando Muslera. Saya bisa belajar banyak darinya. Masa depan saya di Galatasaray tidak pasti untuk saat ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir musim, ungkap dari Iñaki Peña. Barcelona belum membuat kesepakatan resmi, tetapi diperkirakan itu akan menjadi pinjaman langsung tanpa opsi pembelian. Dan Peña akan kembali pada akhir musim, tetap menjadi bagian penting dari pengembangan pemain untuk meminjamkan pemain muda yang tidak mendapatkan waktu bermain yang memadai. Peña adalah pemain yang bagus, dan pada usia 22 tahun ia membutuhkan semua waktu di antara tiang-tiang yang bisa ia dapatkan. Mudah-mudahan mantra di Galatasaray melihat beberapa perkembangan bagus terjadi. Frenkie de Jong akui performanya inkonsisten. Kesulitan Barcelona cukup berbanding lurus dengan performa Frenkie de Jong. Gelandang Belanda ini mengakui performanya naik turun di musim ini. Barcelona sudah tersingkir di 2 kompetisi usai terdepak di babak 16 besar Copa del Rey dan fase grup Liga Champions. Untuk bersaing di La Liga pun agak kurang realistis karena sudah tertinggal 15 poin dari Real Madrid di puncak klasemen, walau masih memiliki 1 pertandingan sisa. Satu-satunya kompetisi yang paling mungkin dimenangi Barcelona adalah Liga Eropa yang akan memulai fase gugur pada Februari mendatang. Sementara itu, Frenkie de Jong telah bermain sebanyak 26 kali di seluruh kompetisi 2021-2022. Pesepak bola berusia 24 tahun itu sempat menuai kritik atas penampilannya sehingga ditepikan dalam kekalahan dari Athletic Bilbao di Copa del Rey. Namun de Jong kemudian menuai pujian ketika golnya memastikan kemenangan Barcelona di markas Deportivo Alaves sebelum jeda internasional. Hal itu bukan berarti saya sudah gagal. Dalam 3 tahun, aku jarang sekali dicadangkan. Tentu saja Anda akan duduk di bangku cadangan beberapa kali semusim karena ada banyak sekali pertandingan, ucap mantan pemain Ajax kepada NOS. Saya tahu ada banyak orang yang suka membahasnya. Saya terkadang memiliki perasaan bahwa mereka tidak betul-betul menonton pertandingannya, atau mereka memang menonton pertandingannya kemudian mengambil pendapat dari komentator atau analis. Kalau setiap orang saling meniru, maka ada sebuah situasi di mana banyak hal sedang berjalan sangat keliru. Saya tidak sering menjalani sebuah periode buruk, tapi saya juga tidak sering mencapai performa terbaikku di musim ini. Kalau Anda hanya bermain biasa-biasa saja, hal itu baik-baik saja. Tapi untuk orang-orang yang dicap jelek, logas Frenkie de Jong tentang penampilannya di Barcelona musim ini.
Barcelona dan Arsenal akhirnya capai kesepakatan transfer Pierre-Emerick Aubameyang. Barcelona dan Arsenal dikabarkan akhirnya mencapai kata sepakat soal transfer Pierre-Emerick Aubameyang setelah melalui sederet drama pada deadline day jendela transfer Januari 2022. Sejak terasing dari skuad Arsenal, Aubameyang memang dihubungkan dengan sejumlah klub. Beberapa hari terakhir, Barcelona muncul menjadi kandidat terdepan untuk menggait pemain 32 tahun itu. Aubameyang pun kabarnya sudah terbang ke Barcelona untuk menjalani tes medis. Namun kepindahan pemain internasional Gabon itu ternyata tak semulus yang dibayangkan. Awalnya, kepindahan Aubameyang lancar-lancar saja sampai Arsenal menyatakan bahwa mereka tak akan menanggung sepersen pun gaji Aubameyang. Artinya, semua diserahkan kepada Aubameyang dan Barcelona. Bagaimana mereka mengakomodir gaji senilai 350.000 pound sterling per pekan hingga akhir musim ini. Namun Barcelona tak mau menyerah. Klub Katalan itu terus membangun hubungan intens dengan perwakilan Aubameyang yang sudah berada di markas klub. Arsenal dan Barcelona akhirnya sepakat. Kini seperti dilansir The Athletic, Barcelona dan Arsenal akhirnya menyepakati transfer Aubameyang dengan status pinjaman awal selama 6 bulan. Tak hanya itu, Barcelona juga memiliki opsi untuk memperpanjang masa peminjaman selama setahun. Aubameyang pun akan segera menjalani tes medis. Proses kepindahan Aubameyang ini tinggal menyelesaikan masalah pendatangan kontrak. Setelah semuanya selesai, Barcelona dan Arsenal akan mengumumkan transfer ini.